asatidah para ulama, dia berikan kafalah. Jadi penting tokoh-tokoh para ulama, para asatidah, para agniya yang hartanya itu dicari tapi bukan untuk pribadi. Seluruh yang dia miliki dia berikan pada yang lain. Sudah saya jelaskan di sini. Allah menciptakan segala sesuatu bukan untuk dirinya. Ada enggak laut makan ikannya sendiri? Ada enggak sungai memakan isinya? Ada enggak pohon-pohonan yang banyak buahnya itu memakan pohonnya? Enggak ada. Yang ada adalah untuk yang lain. Nah, manusia harus begitu. Cari uang sebanyak mungkin, berikan pada yang susah. Cari ilmu sebanyak mungkin, bantu mereka yang bodoh, didik. Ya, apa yang kita miliki, kita berbagi dengan yang lain dan kita akan mendapatkan kebahagiaan tadi. Dia tulis, ya abidal haramaini lau absartana la'alimta annaka fil ibadati tal'abu. Wahai yang beribadah di dua masjid, di dua kota suci, kalau engkau melihat ya dengan mata hatimu, basirah, ainul basirah, la'alimta, engkau akan ketahui bahwa engkau bermain-main dalam ibadahmu dengan bait-bait syair yang panjang. Kemudian cukup panjang bait syair itu sendiri, sehingga Abdullah ibn Fudail bin Iyad pun membaca, dia katakan apa yang kamu ucapkan itu benar semuanya. Jadi saling menasihati di antara mereka. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang saya jelaskan tadi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firashihi." Barang siapa memohon kepada Allah asy-syahadah, syahid di jalan Allah dengan benar, dengan apa yang diungkapkan dan yang di hati itu sama, Allah akan berikan dia manazil asy-syuhada, ya, tempat dan pahala para syuhada, walaupun dia mati dalam tidak di medan juang, walaupun dia mati di rumah di atas ranjangnya, Allah berikan pahala semacam itu. Al-mu'minul qawi lebih bagus dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Lemah dalam semua sisi, lemah tubuhnya, ya, fisiknya. Ini bukan bicara qawi ini terus badannya gemuk, ya. Ya, jadi tidak ada kaitan dengan kilogram. Ya, jangan terus berpikir dia terus tingkatkan makannya supaya gemuk. Belum tentu yang kurus itu nggak kuat, jadi nggak ada kaitannya. Ada yang kurus memang sakit-sakitan, itu harus dikasih. Tapi ada yang kurus itu jauh lebih kuat. Ada yang gemuk juga, kuat juga. Ya, ya kuat. Dalam arti ya sekali pukul 3 lewat semua. Ada. Ya, atau kurang-kurangnya lawan diduduki nggak bisa apa-apa. Ada juga begitu. Jadi cara untuk melemahkan lawan itu ya, yang penting kuat fisik, kuat jasmani, kuat rohani. Jadi kuat dalam arti yang seluas-luasnya. Itu jauh lebih bagus dan lebih dicintai asal semua ini digunakan untuk menggapai ridha Allah. Fahris ala ma yanfa'uk. Jadi kita diperintahkan untuk terus cari sesuatu yang bermanfaat. Jangan buang waktu dan selalu memohon pertolongan pada Allah. Dan jangan merasa pesimis, harus merasa optimis selalu. Nggak ada cerita itu nggak hebat, harus lakukan yang terbaik. Kalau kita menghadapi sesuatu yang sudah kita tidak mampu, ya sudah, itu takdir. Jadi kalau sudah merupakan takdir Allah, ya kita pasrah. Tapi seperti yang sering saya katakan, jangan segala sesuatu terus katakan sudah ini takdirku. Padahal belum berbuat apa-apa. Nah, ini keliru juga. Ya, sudah takdir saya udah begini. Takdir saya ini memang fisik saya lemah. Loh, kalau fisik kamu lemah ya olahraga. Ya, makan yang sesuai supaya kuat. Supaya kamu pindah dari takdir ini ke takdir yang lain. Nah, itu. Jadi perbedaan takdir itu dengan kita kan beriman kepada qada dan qadar. Kalau ditanya simpelnya sih bagaimana sih beda antara takdir dan qada itu sendiri?
Kalau qada itu sudah selesai lah. Qada sudah merupakan keputusan akhir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau takdir, ya kita melakukan. Kita ini kan berusaha melakukan sesuatu, bekerja dan seterusnya, itu masih kita lakukan dalam sehari-hari kita. Jadi kalau sesuatu yang sudah hasil terakhirnya itu qada. Walaupun ada yang mengatakan takdir dan qada artinya juga sama. Cuma lebih kita pahami begini. Umpamanya sesuatu ini terakhirnya apa, terakhirnya itulah qada itu sendiri. Tapi jalan menuju itu takdir. Sehingga di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddul qadara illa du'a, rawahul Bukhari. Jadi kalau takdir itu bisa berubah dengan doa. Loh, Ustaz kan sudah takdir demikian. Ya, doanya itu juga takdir juga dari Allah. Jadi Allah mentakdirkan untuk seseorang ini umpamanya. Bisa enggak ini berubah? Ya, ditakdirkan juga dengan takdir yang lain berubah kepada sesuatu yang lain. Semua juga dengan takdir. Ya. Sehingga seperti saya katakan, jangan mengklaim diri ini takdir saya sudah demikian. Pertanyaannya, kamu tahu dari mana takdir kamu itu seperti itu? Kamu kan nggak tahu juga kan takdir kamu. Oh, takdir saya memang takdir saya ini bodoh, takdir saya miskin, takdir saya ini. Loh, kamu tahu dari mana bahwa takdir kau demikian? Ya udah, kamu pindah dari takdir itu ke takdir yang lain. Bagaimana berusaha? Itu. Jadi dengan berusaha itu seseorang berupaya untuk memindahkan dirinya, berusaha untuk berbuat sesuatu.